Nah, itu materinya mengenai turunan fungsi ya. Lihat. Eh, turunan fungsi belum ada ya, sertai. 8. Oh, ke kontinuan ya, kontinuan. Lihat ke kontinuan fungsi. Nah, paling tinggi dapatnya 66,7 ya. Nah, kita lihat sekilas satu aja ya. Yang paling tinggi aja kita lihat nih salah. Ini ada banyak sama yang nilainya 66. Ada Elysia, ada ada Afrika, Salsabila. Ini Java lagi tapi belum ngerjain. Kemudian ya beberapa yang lainnya. Nah, untuk eh, untuk soal nomor satu untuk nilai X berikut ini, fungsi berikut diskontinu pun berikan pernyataan yang tepat adalah yaitu limit kiri X sama dengan min 1 ya, yang ini yang kiri ya. Yang X kurang dari sama dengan min 1 berarti nilainya adalah min 1 plus 2 betul ya. Nah, ini. Kemudian X lebih limit kanannya di sini X lebih dari sama dengan min 1 yaitu 2 pangkat min 2 pangkat min 1 ya. 2 pangkat min 1 yaitu nilainya adalah 1/2 menunjukkan limitnya tidak terdefinisi, betul sekali. Kemudian fungsi di F min 1 sama dengan 2 ya, betul fungsinya di bagian atas di sini. Di X sama dengan min 1 yaitu nilainya adalah 2. Nah, jawabannya betul tepat. Kemudian di titik berapa saja fungsi berikut diskontinu. Ya, ini kan dari sangat jelas ya dari gambarnya, yaitu nah ini berarti di titik berapa saja fungsi berikut kontinu ya, bukan diskontinu. Nah, ini 0, min 4 4 kita lihat 0. 0 ini eh, kontinu betul. Min 4, min 4 ini diskontinu. Bisa dilihat di gambar udah jelas ya di layarnya. Jawabannya adalah 0, min 4 dan 4. 0-nya betul di sini kontinu. Min 4 di sini diskontinu ya, karena ini bulatan kok kosong. Gambar di layar cukup jelas ya. Halo. Jelas, Pak. Mm-mm. Nah, ya, ini pertanyaannya di titik berapa saja fungsi berikut kontinu. Kalau kontinu kan dia tidak terputus, maka di sini jawaban tadi teman-teman Afika atau beberapa yang lain, X sama dengan 0, betul di sini X sama dengan 0 dia kontinu. X sama dengan min 4, nah ini X sama dengan min 4 salah. X sama dengan min 4 ini kontinu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 0, 6, 3. 0 di sini kontinu, 6 juga kontinu, dan 3. Nah, 3 kan antara 2 dan 4 nih. Nah, ini di sini kontinu. Ya. Kemudian di interval berapa saja fungsi berikut kontinu? Ya, ini dilihat intervalnya, interval buka dan tutupnya, yaitu dari 0 sampai 1. Nah, 0 tentu di 0-nya sendiri kontinu, satunya tidak. Berarti dari 0 sampai 1, satunya nggak ikut, betul. Kemudian dari 1 sampai 3, nah dari 1 sampai 3 betul, 3-nya ikut kontinu. Kemudian dari 3 sampai 5, dua-duanya tidak ikut. Nah, ini betul ya, tepat. Kemudian yang nomor 4, tentukan pernyataan yang tepat mengenai fungsi berikut. Yang pertama,
Ini betul, kontinu di X sama dengan 0. Ya, betul, di X sama dengan 0, kirinya 0, kanannya, limit kanannya 0, nilai nilai fungsinya juga 0 di sini ya. Min 0 ya, sama dengan 0 ya, berarti kontinu di 0. Kemudian limit Gx, X mendekati 1. Nah, X mendekati 1 berapa di sini? Min 1. Mendekati 1 dari kanan 1. Nah, berarti limitnya tidak ada. Nah, jawabannya betul. Kemudian G1, G1 adalah fungsi maksudnya bernilai min 1 ya. Ini jawabannya betul, tepat sekali. Kemudian kita lihat, diberikan gambar berikut ini pada rentang berikut fungsi kontinu. Jadi ditanya yang kontinu yang mana pada rentang berikut. Ini kan jawabannya ada beberapa, dicek semua titiknya dia kontinu atau enggak nih. Jawabannya hanya satu nih ya. Jadi Pak, kalau ditanya kan ini soalnya pilihan ganda lebih dari satu jawaban. Jadi dicek setiap jawabannya. Dari 6 sampai 8 kontinu enggak? 6 itu tadi 6 itu di sini adalah kurung biasa di kirinya, di kanannya kurung penuh. Ya dia kontinu. Karena di sini kurung penuh dan kurung penuh gitu. 6-nya masuk solusi, 8 masuk solusi. Jadi dari 6 sampai 8, 6-nya yang di sini diskontinu. Jadi kalau pertanyaannya eh, berikut ini pada rentang berikut ini kontinu nggak? Jawabannya kontinu. Karena 6 dan 8-nya aja, nih yang E-nya aja kontinu. Berarti di dalamnya kontinu. Ini juga kontinu. Ini juga kontinu. Nah, karena dia kurung kiri dan kurung kanannya kontinu. Jadi pasti di dalamnya semuanya kontinu. Gitu. Ya. Kecuali kalau kurung tutup. Kalau kurung tutup, ya semuanya diskontinu. Nih. Gitu. Diberikan fungsi sebagai berikut, tentukan pernyataan yang benar. Nah, ini difaktorkan X plus 10, X min 10. Maka nilai X-nya adalah nilai fx-nya sama dengan 20. Ya, betul ya. Ini yang D. F10 tidak terdefinisi ya. Betul, fungsi fungsi ketika X sama dengan 10 tidak terdefinisi karena tidak disubstitusi, nilainya tidak definisi. Diskontinu di X sama dengan 10. Ya, betul. Tadi fungsinya 10. Fungsinya tidak definisi, limitnya 20. Nah, ini betul tepat sekali ya. Begitu. Ada pertanyaan dulu untuk yang ini? Yang mana yang kira-kira susah? Pak, izin bertanya. Ya. Yang di nomor 2 itu, kenapa yang Mm-mm. X sama dengan 4 nggak termasuk kontinu? X sama dengan 4. Ini kan Iya. lihat gambarnya. Ini X sama dengan 4. Ini gambarnya. Di X sama dengan 4 kan grafiknya dari kiri dan kanan ini kan terputus jelas. Dilihat pertanyaannya ya nih. Di titik berapa saja fungsi berikut kontinu? Ya, jawabannya pasti harus yang kontinu. Harus yang kalau kita pakai pakai pensil, pakai pulpen, kita jalani grafiknya, dia tidak terputus. Nah, di X sama dengan 4 kan terputus grafiknya, berarti diskontinu. Ya kan? Berarti yang X sama dengan 4 itu termasuk kontinu dari kanan aja, Pak? Oh iya, kalau kontinu dari kanan ya, jelas. Kalau X sama dengan 4 di gambar grafik yang ini, tapi gambar grafik yang kanan ini kontinu dari kanan, begitu. Yang dimaksud kontinu pada titik itu adalah dia pada gambar ini, makanya saya berikan gambar. Kalau pada gambar kan kelihatan jelas. Ini saya apa telusuri titiknya. Ini dari kirinya. X sama dengan min 4 diskontinu karena bolong. Kemudian X sama dengan 2. X sama dengan min 2 diskontinu terputus grafiknya. Kemudian X sama dengan 0 dan lainnya sepanjang garis ini titiknya kontinu. Di X sama dengan 2 diskontinu karena grafiknya terpotong. Di X sama dengan berapa lagi? Diskontinu di X sama dengan 4.
kemudian di X yang lainnya dia kontinu begitu. Gitu ya. Oke, makasih ya, Pak. Ya, kalau yang pertanyaannya nomor 3 kontinu pada interval, maka jawabannya dari 4 sampai tak hingga di sini. Atau sampai di sini anggap aja 8 misalkan. Dari 4 sampai 8. Nah, ini kontinu dari 4 sampai 8. Kontinu sebelah. Ditulisnya pakai garis bilangan tuh begini. Nah, ini sama seperti garis bilangan. Tapi di X sama dengan 4-nya sendiri dia tidak kontinu. Nah, itu karena titik nih, titik, titik. Tapi kalau interval, tadi yang nomor 3-nya interval nih, interval dari berapa ke berapa. Ya, dari berapa ke berapa aja kontinu. Dari 3 sampai 5, 3-nya tidak kontinu, 5-nya tidak kontinu. Gitu. Dari interval berapa lagi nih kontinu? Dari 1 sampai 3, 1-nya tidak kontinu, 3-nya kontinu. Nah, cara tulis 1 dan 3 itu 3-nya bulatan penuh, 1-nya bulatan kosong. Nah, seperti ini, 1 bulatan kosong, 3-nya bulatan penuh. Nah, cara seperti ini tulisnya. Gitu. Ya, itu karena interval bukan titik ya. Kalau pertanyaannya titik, lihat aja di titiknya itu terputus atau tidak begitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Iya. Oke, saya belum membuatkan untuk yang materi minggu ini kemarin, ini 2 minggu lalu ya, masih kontinu ya. Berikutnya adalah yang tadi itu kekontinuan turunan fungsi ya. Nah, kita lihat eh, materi mengenai turunan fungsi. Eh. Turunan fungsi. Hmm. Ya, turunan fungsi adalah eh ini terlalu singkat itu ya. Turunan fungsi. Turunan fungsi adalah kemiringan garis singgung di titik di titik daripada kurva ya. Jadi saya cari dulu fungsi limit kekontinuan fungsi turunan. Udah ada sebenarnya banyak limit fungsi dan yang Oke, saya ambil dari buku aja dulu ya. Nanti saya buatkan slide-nya. Ini agak susah nih. Hmm.
Oke, ya dari buku aja, ini panjang soalnya. Bukunya mana? Sebentar ya, sorry. James Developer download Ubi udah ada nih, download Ubi, download Ubi. Oke, nah sekarang kita lihat, nah turunan fungsi yaitu kemiringan garis singgung pada titik eh, pada titik yang diberikan ya. Di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai turunan fungsi. Jadi pada gambar diberikan fungsi yang seperti, maka di titik tertentu diambil diambil turunannya, maka didapatkan kemiringan garisnya. Nah, kemiringan garis tersebutlah yang dikatakan dengan turunan ya. Ini ada grafik fungsi. Nah, di titik P di sini diambil turunannya atau f aksen, maka f aksen itu senilai dengan kemiringan daripada garis tersebut ya. Ini tangan line, kemiringan daripada garis. Nah, jadi kita lihat, nah di sini ada persamaan kuadrat yang paling mudah ya. Oke, kemudian, nah tuh. Persamaan kuadratnya adalah di sini y min x kuadrat 2x plus 2. Y sama dengan oke, kemudian untuk gede. Y sama dengan min 2x kuadrat. Y sama dengan min x kuadrat tambah 2x plus 2. Min x kuadrat Y sama dengan min x kuadrat tambah 2x plus 2. Nah, turunan daripada fungsi polinomial rumusnya yaitu Y sama dengan AX pangkat N. Ya, ini polinomial, turunan fungsi pangkat ya, aksennya adalah, ini langsung ke rumus saja ya. Soalnya kalau menggunakan konsep di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi tadi prosesnya lumayan panjang, yaitu delta Y dibanding dengan delta X ya. Ini delta Y dibagi dengan delta X, ini delta Y dibanding dengan delta X. Nah, untuk limit H-nya mendekati 0 ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan rumus langsung, yaitu Y aksen, pangkatnya dikurangi 1, A-nya koefisiennya tetap, AN, X pangkat N-1, begitu ya. Nah, itu turunan langsung daripada fungsi polinomial. Oke, kita fokusnya di polinomial aja. Nanti untuk yang turunan yang lainnya, seperti sin, cos, tan, hanya perlu dihafal aja, yaitu turunan daripada Y. Ya. Turunan daripada sin Y sama dengan sin X, ya sin sama dengan cos X ya.
itu turunannya. Kemudian Y sama dengan cos X. Y aksennya adalah turunan daripada cos adalah min sin X. Dan terakhir Y sama dengan tan X. Y sama dengan tan X. Turunannya adalah Y aksen sama dengan sekan kuadrat X. Nah, itu untuk trigonometrinya. Nah, untuk polinomial tadi yang saya sampaikan, Y sama dengan AX pangkat N. Y sama dengan AX pangkat N. A itu adalah koefisien. Ini misalkan 2. X-nya variabel, N-nya adalah pangkatnya. Nah, jadi Y aksennya turunannya adalah A kali N X pangkat N-1 ya. Nah, ini sebenarnya gampang dilihat ya. Nah, di sini Y aksennya sama dengan min 2, pangkatnya 2 ya, turun dikali ke depan, 2X pangkat 1. Kemudian 2X-nya turunannya yaitu 2. X pangkat 1 dikurangi 1, X pangkat 0 ya. Nah, jadi dengan nilai Y aksen min 2X plus 2, nah ini adalah turunannya. Tadi definisi turunan itu adalah kemiringan garis singgungnya di titik tersebut. Nah, titik tersebut, titik X ini, ya titik X itu titik berapa di sini? Nah, X-nya dicek di sini, X-nya 2. Nah, 2 kan di sini itu terlihat bahwa garis singgungnya dari dari kiri ke kanan dia menurun. Nah, ini pasti negatif nih. Nah, negatifnya belum tahu. Ini hasilnya min 2 nih. Ya, kita hitung aja. Betul nggak min 2? X-nya tadi 2. Turunannya atau kemiringan garis singgungnya ini disimbolkan dengan M, kemiringan garis singgung. Jadi M itu sama dengan F aksen, Y aksen di sini atau F aksen. Ya, F aksen atau Y aksen sama aja, penulisan aja yang berbeda. Maka tadi M, sorry, M sama dengan M sama dengan Y aksen sama dengan F aksen, yaitu sama ya, yaitu min 2 kali titiknya, kita ambil titiknya 2, min 4 ya, min 2 kali 2, min 4 plus 2, hasilnya min 2. Nah, ini dia garis singgungnya di gambarnya tadi. Dia dari kiri ke kanan menurun, artinya dia negatif. Negatifnya berapa? Yaitu negatif min 2 kemiringan garis singgungnya. Begitu interpretasinya ya. Nah, untuk ini dulu ada pertanyaan, silahkan. Ada. Suara saya masih Aman, Pak. jelas ya? Aman ya? Jelas, Pak. Aman, Nah, Pak. nah, di titik yang lainnya bisa dilihat juga. Ini contohnya yang ada di gambar. Jadi ada yang pada gambar, ada juga yang pada pada fungsi ya. Maksudnya kita tahu gambarnya, kita bisa menginterpretasikan dari fungsinya. Ini fungsinya adalah fx sama dengan 1/x. Nah, di titik x sama dengan 2,1/2. Ya, jadi 2,1/2 itu kan ada nilai x, ada nilai y-nya. Ya, ini nilai nilai x, nilai y-nya. Jadi ini y sama dengan 1/x atau x pangkat min 1 tadi. Nah, turunannya yaitu y aksen sama dengan min x pangkat min 1 kurang 1, yaitu min 2. Atau bahasa kita tulis lain, yaitu min 1 per x kuadrat. Nah, itu turunannya. Yaitu menggunakan tadi y sama dengan a x pangkat n, y aksennya turunannya itu a kali n, x pangkat n min 1. Gitu ya. Nah, kemudian ini sudah dapat turunannya, tapi kan ini ada nilai x-nya. Nah, coba kita cek. Ini ya, ini ya aksen tadi x-nya yaitu 2, x-nya 2, kita lihat garis singgungnya di sini. Nah, garis singgungnya di sini. Nah, garis singgungnya di sini kelihatan, garis singgungnya adalah dari kiri ke kanan dia juga negatif. Negatifnya berapa kita nggak tahu.
Usia lagi, garis singgung itu dia nih sama dengan 0 kalau datar, kalau nanjak dia positif, kalau menurun dia negatif, gitu ya. Nah, jadi kita tahu dari gambar, karena ada gambarnya, garis singgungnya negatif, tapi negatif berapanya kita nggak tahu. Kita tahu di sini X-nya sama dengan 2, kita substitusi ke sini, yaitu min 1/2 kuadrat, yaitu min 1/4. Nah, itu. Jadi garis singgungnya yaitu M sama dengan F aksen X sama dengan min 1/4. Gitu ya. Jelas ya? Nah, saya belum sempat membuat, nanti saya membuatkan ini yang terkait dengan turunan. Nanti kira-kira ada gambarnya. Ya, saya ngambilnya di buku juga seperti ini. Di beberapa soal yang ada visualisasinya. Kalaupun tidak ada visualisasinya, hitungannya yang relatif lebih mudah begitu ya. Kemudian ini rumus yang tadi ya, turunan fungsi 13x ini menjadi 13 ya. Nih, kalau koefisien tadi nilainya langsung 0 turunannya ya. 13 karena X-nya pangkat 1 tadi 1 - 1 yaitu 0, berarti tinggal 13 nih. Ya. Ini kalau cara menggunakan rumus tadi. Kalau cara menggunakan yang di sini masih cara menggunakan selisih delta Y dibagi dengan delta X, X-nya mendekati 0, diambil nilai limitnya. Tuh. Nah, kita sekarang langsung masuk ke dalam penggunaan rumusnya aja, yaitu ini kan sudah saya jelaskan mengenai yang dikatakan dengan memiliki turunan itu dia tidak patah seperti ini patah ya, artinya kurvanya smooth, ini patah. Kalau pada gambar kita tahu patah seperti ini. Kalau pada hitungan kita tahu nilai nilai turunannya nanti berbeda dari kiri dan kanannya begitu. Ini juga dia nilai turunnya tidak terdefinisi atau garis singgungnya tegak seperti itu vertikal tangen, maka di sini tidak diferensiabel, tidak memiliki turunan ya bahasa lainnya. Gitu. Yang lainnya memiliki turunan, di sini memiliki turunan, memiliki turunan, di sini memiliki turunan, di sini memiliki turunan, di sini memiliki turunan, di sini enggak memiliki turunan, di sini enggak memiliki turunan karena patah tadi. Di sini tidak memiliki turunan karena garis singgungnya tegak ya. Gitu. Nah, kita masuk kepada eh, ada beberapa turunan, turunan fungsi konstanta nilainya 0 ya. Yang ini turunan fungsi konstanta nilainya 0, kemudian turunan fungsi ini udah ya, turunan fungsi konstanta kalau nggak salah. Udah saya bagikan belum materinya? Hmm, Kita cek dulu. Belum ya? Ya. Ya, nanti saya rangkum lagi. Yang jelas tadi konsepnya sama ini. Turunan daripada 5x kuadrat tambah 7x kurang 6, yaitu 5 kali 2 10, pangkatnya kurang 1 ya, 10x. Nih, 10x ya. Kemudian 7x pangkatnya kurang 1, ini pangkat 1 kurang 1 pangkat 0 ya. Jadi 7 ini koefisien nilainya 0. Nah, itu turunannya. Ini cara penulisan lain daripada turunan, boleh dy dx, boleh dx seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah turunan fungsi perkalian ya. Turunan fungsi perkalian yaitu ini rumusnya ya. Nah, udah juga ya.
udah dijelaskan juga ya, Y aksen V tambah UV aksen ya. Atau F aksen G tambah FG aksen boleh ya. Ya, kalau turunan fungsi perkalian nih contohnya nih perkalian. Nah, jadi dilihat dulu fungsinya perkalian nggak? Nah, kalau perkalian gunakan fungsi perkalian gitu. Kalau ini saya agak berbeda ada sedikit dengan di buku karena cara penulisannya ya. Karena penulisannya lebih familiar yang bukan seperti ini, tapi dibalik ya, ya ini. Nah, sebagian besar juga banyak yang menuliskan dengan cara yang berbeda, yaitu intinya ini fungsi dan ini fungsinya F kali G, ini F kali G. Nah, turunannya berarti F kali G aksen ini. Ini fungsinya F kali G, turunnya adalah F kali G aksen. Maka kalau saya F kali G aksen sama dengan, saya sesuai dengan cara penulisan di sini. Ini kan dia berubah F kali G aksen, jadi G kali F aksen G. Saya berubah F aksen G tambah F G aksen. Nah, ini yang bergantian tanda aksennya aja gitu ya. Jadi F kali G-nya nggak berubah, saya F kali G. Nah, aksennya aja berubah bergantian gitu. Nah, kalau dilihat sama juga F aksen G maksudnya adalah yang ini ya. FG aksen adalah yang ini. Terus, ya. Nah, udah karena apa? Sudah dari dulu hafalannya seperti itu ya. Ya terserah masing-masing mahasiswa ya. Gimana cara yang paling mudahnya? Karena kalau saya dan beberapa referensi buku yang lain juga sebenarnya ada penulisan yang seperti ini, yaitu kali Giersen, F aksen G ditambah F Giersen. Nah, ini karena dia teratur sama gitu. Nah, kalau ini kan F Giersen, GF tambah yang atas ini F Giersen tambah GF aksen boleh ya, yang mana ya bebas. Nah, jadi yang jelas diturunkan salah satunya seperti ini, kemudian ditambahkan dengan turunan yang lainnya, kalian dengan turunan yang lainnya, begitu ya. Nah, kita lihat dulu fungsinya. Tadi fungsi perkalian ini F, ini G. Turunannya apa? Ya tadi eh, F G, F kali G aksen, ini namanya perkalian sama dengan eh, F aksen G kalau saya tambah F G aksen. Nah, kalau yang lain boleh ngikutin ini ya. Kalau mau ngikutin rumus yang di atas gitu. Kalau saya ini di sini rapih nih, ya gitu ya. Nah, F aksen, turunan daripada F aksen, turunan daripada 3x kuadrat kurang 5, yaitu 6x. Maka 6x. Begitu. G-nya tidak diubah berarti 2x pangkat 4 kurang x. Begitu. Tambah eh, berikutnya adalah F-nya 3x kuadrat kurang 5. Ya udah ditambah 3x kuadrat kurang 5. Ya. 3x kuadrat kurang 5 kali G aksen. G aksennya adalah 8x pangkat 3. 2 kali ini ya. Ini G aksennya di sini, yaitu 2 kali 4, 8. Berarti 8x pangkat 3. Gitu. Nah, setelah ini maka disederhanakan aja. 12x pangkat 5 kurang 6x kuadrat. Tambah 3 kali 8, 24. X pangkat 5 dikurangi 40 X pangkat 40 X pangkat 3.
Nah, di sini tinggal disederhanakan, 12x pangkat 5, 24x pangkat 3 kurang 40x pangkat 3, yaitu min 16x pangkat 3 kurang 6x kuadrat. Nah, sudah. Gitu ya. Kan ada pertanyaan? Kalau referensi yang lain, ada juga U kali V, ya. Pemisahannya, turunannya yaitu U aksen V tambah U V aksen. Itu boleh juga ya. Nah, kalau cari di referensi yang lain seperti itu. Intinya adalah diturunkan dulu yang sebelah kirinya, F aksen, dikali dengan fungsinya, ditambah diturunkan yang kanannya, yaitu G aksen dikali dengan fungsinya. Begitu, fungsi lainnya. Ini memang harus dicoba sekaligus harus dihafalin. Kenapa saya menulisnya dalam bentuk beraturan seperti ini? Dikarenakan untuk turunan fungsi pembagian juga dia sama, yaitu F per G nanti pembagiannya. Untuk fungsi pembagian, yaitu F per G, yaitu turunannya yaitu F aksen G dikurangi F G aksen per G kuadrat. Nah, jadi sama di ininya. Gitu. Ya. Beda yang satu tambah, yang satu kurang. Begitu. Kalau pembagian menjadi kurang, itu fungsinya. Pak, izin bertanya. Bukannya yang turunan Ya, dari G aksennya tadi itu 8x pangkat 3 kurang 1? eh, yang G aksen. Oh ya, betul-betul. Ya, ya betul. Ya, bagus ya. Ini ya tadi. Jadi, eh, siapa barusan namanya? Yang siapa yang namanya barusan bertanya? Azizah, Pak. Nah, Azizah ya, betul 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 saya tadi ini salah tuh, enggak teliti ya di, nah, betul 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 ini eh, turunan daripada G aksen 8x pangkat 3 kurang 1 betul ya, 8x pangkat 3 kurang 1. Nah, ini jadi diulangi lagi prosesnya yang di sini ya. Ini salah ya, tadi saya salah. Salahnya di kurang satunya tadi. Ya. Jadi saya uraikan biar lebih rapi aja. Nah, nah kalau saya juga ini boleh tekniknya macam-macam ya, tapi ya silakan yang simpelnya seperti apa. Kalau saya sih begini, ini F, ini F-nya, ini F 3x kuadrat kurang 5 begitu. Nah, langsung dari sini aja. F aksennya, F aksennya adalah 6x. Ini G-nya adalah 2x pangkat 4 kurang kurang x, ya aksennya sama dengan 8x pangkat 3 kurang 1. Nah, ini boleh ini. Jadi F aksen G begini, nah, ditambah gitu. Nah, F aksen G ditambah F G aksen disilang istilahnya ya. Nah, kalau saya biasanya begini. 6x dikali 2x pangkat 4 di dikurang x ya, sorry. Ditambah 3x kuadrat kurang 5 dikali 8x pangkat 3 kurang 1. Nah, ini kan lebih ini. Jadi kalau urutan cara pengerjaan ya, nah seperti ini boleh. Nah, sampai terakhir disederhanakan sudah seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau pembagian itu maksudnya bagaimana? Ini dilihat fungsinya dalam bentuk pembagian. Jadi 3x kurang 5 per 2x pangkat 4 kurang x. Nah, ini kan fungsinya pembagian nih. Nah, kalau pembagian berarti ini F-nya, ini G-nya, itu F aksen G-nya, turunannya, gitu ya kira-kira. Oke. Oke, kita lihat aja contoh yang pembagian langsung. Nah, ini pembagiannya. Tadi saya katakan, kenapa saya tulisnya F aksen G nih. F aksen G kurang F G aksen per G kuadrat. Kalau saya tulis seperti ini, saya agak susah menghafalkannya. Karena tidak apa
tidak beratur ini ya si FG-nya itu. Ya, boleh seperti ini, boleh. Ya, silakan G F aksen dikurangi FG aksen per G kuadrat. Nah, kalau mau paling seperti ini boleh. Nah, kalau saya biasanya F aksen G dikurangi FG aksen per G kuadrat. Nah, jadi udah si ininya udah teratur FG gitu ya. Contohnya fungsinya ini ya. Kalau ditulis dalam bentuk DDX ini sudah dalam bentuk turunan ya. Ini turunan maksudnya. Jadi fungsinya sendiri adalah ini, yaitu F per G. Jadi F-nya adalah 3X kurang 5. Ya. F-nya sama dengan 3X kurang 5. Kemudian F aksennya turunannya F aksennya sama dengan 3. Kemudian G-nya sama dengan X kuadrat plus 7. G aksennya sama dengan 2X. Nah, tadi F aksen G. Jadi mulai dari sini. F aksen G yaitu 3 kali 3 kali X kuadrat plus 7 dikurangi. Ya, kalau perkalian tadi ditambah, kalau pembagian dikurangi. Ya, F per G sama aksen sama dengan 3 kali X kuadrat tambah 7 dikurangi yang ini. 3X kurang 5 kali 2X per G kuadrat. G yang mana ini? X kuadrat plus 7 berarti X kuadrat plus 7 dikuadratkan. Gitu. Ya. Nah, selebihnya tinggal disederhanakan. 3 kali X kuadrat, 3 kali 7, kemudian 3 kali 2X, 5 kali 2X, dikali dengan negatifnya. Hasilnya seperti yang ada pada buku aja langsung ya. Setelah disederhanakan, hasilnya adalah ini. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan. Bagus ya, Azizah tadi sangat teliti ya. Oke, kita masuk yang agak ini sedikit, yang namanya integral substitusi dan integral turunan substitusi dan turunan substitusi dan implisit ya. Nah, atau dikenal dengan chain rule ya. Nah, jadi kita lihat dari soal berikut, ini fungsinya adalah fx sama dengan 2x pangkat 2 kurang 4x plus 1 pangkat 60. Nah, kan nggak mungkin kita melakukan perpangkatan sampai 60 kali ini. 2x kurang 4x plus 1 dikali 2x kuadrat kurang 4x plus 1 dikali 2x kuadrat kurang 4x plus 1 sampai 60 kali. Nah, ya. Sedangkan ini ya sendiri, fungsi yang ada di sini adalah polinomial. Maka kita bisa menggunakan teknik namanya chain rule atau aturan rantai ya. Ini bahasa lainnya adalah aturan rantai, berantai ya. Aturan rantai digunakan salah satunya karena ternyata nggak bisa tuh diintegralkan diturunkan secara langsung. Kalau cuman fungsinya tadi fx sama dengan 2x kuadrat
kurang 4X plus 1. Nah, ini bisa nih. F-aksennya adalah 4X. 2 kali 2, 4. 4X. Pangkatnya kurang 1. Kemudian 4X kurang 4. Nah, ini bisa nih. Tapi kalau dipangkatkan 60 nggak bisa. Nah, karena nggak bisa tadi, maka digunakanlah pemisalan atau aturan rantai. Aturan rantai itu bahasa sederhananya tadi pemisalan, ya. Nah, jadi, gimana Pak? Misalkan, ya ini aja dimisalkan tadi menjadi U. Nah, berarti U sama dengan 2X kuadrat kurang 4X plus 1. Nah, karena ini variabelnya sudah berbeda, kalau di sini kan turunan itu namanya adalah dy dx. Y-nya, Y sama dengan F kan dy dx berarti, atau Y aksen, atau F aksen X. Nah, F aksen X namanya dy dx. Kenapa ditulisnya dy dx? Karena variabelnya di sini Y, kemudian di sini X, berarti dy dx, atau df dx boleh juga. Ya, jadi Y aksen ditulisnya adalah dy dx, atau F aksen X ini sama, kemudian dy dx seperti ini. Nah, ini Y ya, fungsinya tadi, ya dy dx. Nah, jadi berbagai macam cara penulisannya. Nah, dalam aturan rantai, kita lebih mudah untuk menuliskan dalam bentuk dy dx gitu. Supaya kelihatan nanti yang mana yang dimisalkan, yang mana yang disederhanakan. Ya. Nah, jadi dalam aturan rantai ini tadi Y sama dengan, saya ganti dengan Y aja biar kelihatan, 2X kuadrat kurang 4X plus 1 pangkat 60. Nah, kita misalkan tadi U sama dengan 2X kuadrat kurang 4X plus 1 U-nya. Nah, maka fungsi yang awalnya adalah Y setelah dimisalkan menjadi Y sama dengan U pangkat 60. Nah, kita turunkan ini, bisa turunkan tadi Y aksen atau dy. Kalau di atas ini adalah dy dx, yang ini, karena variabelnya Y dan variabelnya X, maka dy dx atau Y aksen. Ini nggak kelihatan, Y aksen itu dy dx. Ini juga bisa kita buat Y aksen juga. Nah, cuman beda variabel. Makanya kita menulisnya dalam bentuk dy du. Nah, itu. Jadi variabel Y diturunkan terhadap U. Hasilnya adalah 60 U pangkat 59. Gitu. Ya. Kalau ini tadi dy dx. Itu. Ya, bisa dibedakan ya. Itu karena variabelnya. Jadi ini ada Y aksen juga, tapi variabelnya adalah Y dan X. Sesudah dimisalkan, variabelnya menjadi Y dan U. Tetap dicarinya adalah Y aksen. Nah, tapi Y aksennya jadi beda, dy du. Nah, makanya ditulisnya nanti di harus dalam bentuk dy dx supaya kita bisa membedakan yang mana dy dx, yang mana dy dan du begitu. Nah, saya ulangi lagi ya. Nah, jadi y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x plus 1. Nggak bisa dimisalkan secara langsung, jadi nggak bisa diturunkan secara langsung. Nah, kita gunakan tadi pemisalan. Ini cara ini 2x kuadrat kurang 4x plus 1. Maka fungsinya awalnya Y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x plus 1 pangkat 60. Karena sudah dimisalkan, maka Y sama dengan jadi U pangkat 60. Turunannya dy du ya. Dy du sama dengan 60 U pangkat 59. Gitu. Ya. Kemudian U-nya sendiri yang ini turunannya adalah du dx ya, karena di situ ada variabel U dan variabel X.
Ya. Nah, di U dx, karena ada variabel U dan variabel X, maka turunannya adalah 4X kurang 4. Maka kita bisa dapatkan turunan daripada Y aksen di sini, yaitu dy dx. Ya, karena tujuan awalnya kan ingin mendapatkan dy dx, yaitu dy du kali du dx. Ini kan kalau saya coret, kembali lagi menjadi dy dx. Ya. dy du yang mana? Ini kan tadi dy du-nya, yaitu 60U pangkat 59. Gitu. Kemudian du dx, ini 4x pangkat 4. Jadi di sini yaitu 4x kurang 4. Gitu. Udah, tinggal disederhanakan aja. Kalau masih bisa disederhanakan, ini 4-nya bisa difaktorkan, berarti 240. Ya, ini 4 dikeluarkan, 4 kali 6, 240. U-nya disubstitusi kembali tadi, 2x, 2x pangkat 2, kurang 4x plus 1, pangkat 59, kali pangkat 59, kali X kurang 1. Gitu. Nah, silakan. Itu caranya dulu ya, aturan lantai. Nanti ada cara cepatnya kok. Ya. Bisa? Ada pertanyaan? Iya, Cukup jelas? Bapak. Cukup jelas ya. Jelas, Bapak. Nah, tadi menggunakan pemisalan. Jadi, pemisalannya adalah yang tadi, Y sama dengan U pangkat. Y sama dengan U pangkat 60. Karena ini sudah dimisalkan tadi, U-nya sama dengan 2x kuadrat kurang 4x plus 1. Jadi kalau nggak bisa diturunkan secara langsung, dimisalkan terlebih dahulu. Nah, itu kira-kira gitu aturan lantai ya. Jadi, rumus aturan lantai yaitu dy per dx sama dengan dy per du. U itu adalah pemisalannya tadi, du per dx. Gitu. Nah, di sini didapatkan tuh langsung nih U dan X, berarti du dx. Nah, dy du, nah ini gitu. Dari Y dan U-nya. Jadi dy du itu merujuk ke sini. Gitu. Du dx merujuk ke sini. Gitu. Gitu ya. Itu simpelnya begitu ya. Bisa ya. Nah, cara cepatnya yaitu dengan cara Y sama dengan, langsung aja cara cepatnya tadi, 2x kuadrat kurang 4x plus 1 pangkat 60. Nah, cara cepatnya aturan lantai itu begini. Y aksen turunannya yaitu, ini kan pangkat ya. Jadi turunan fungsi pangkat aja dianggap, tapi di dalamnya ini belum belum di apa? Di dalamnya belum diturunkan terlebih dahulu, yaitu 60 kali 2x kuadrat kurang 4x plus 1 pangkat 59. Nah, ini turunan fungsi pangkatnya. Jadi pangkatnya terlebih dahulu yang diturunkan. Gitu. Kemudian dikali turunan di bagian dalamnya. Nah, itu baru, ini barusan pangkatnya yang diturunkan, kemudian yang bagian dalamnya.
bagian itu yang bagian ini turunannya yaitu 4x kurang 4. Nah, sama kan? Gitu. Ini adalah tadi eh, ini adalah dy per dx. Sorry, dy per du ya. dy per du ini adalah du per dx. Ya, ini y-aksen yaitu dy per dx. Gitu. Bisa cara cepat aja tuh setidaknya, bisa nggak? Bisa, Pak. Ya, pangkatnya dulu tadi diturunkan. Polinomial kan tadi pangkatnya dikali ke depan, ini pangkatnya turun 1. Gitu. Yang di dalamnya tetap dulu. Tuh. Baru dikali dengan turunan dari dalamnya sendiri. Gitu, itu cara cepatnya. Ya. Atau Y sama dengan Fx, ya, Y-aksen, turunannya sama dengan FU itu pemisahan tadi, F aksen U dikali U aksen. Boleh, ini. Ya. Ini juga. Ini aturan rantai seperti ini. Ini adalah DY, DU, ya. Ini adalah DU, DX. Itu cara penulisan aja yang berbeda. Iya, aksen yaitu DY, DX. Oke, bisa ya? Nah, kalau belum bisa, kita lihat soalnya aja. Ya, kelihatannya sulit, tapi enggak juga. Nah, kalau ini agak panjang, ada angkat, ada pembagian, ya, jadi panjang, kita lewat aja. Kita cari yang simpel-simpel aja. Ya. Nah. Nah, ini aja nih, turunan daripada sinus. Y sama dengan sin 2x. Nah, ini saya kasih catatan dulu di sampingnya. Y sama dengan sin x, turunan daripada sin adalah Y sama dengan cos x. Nah, ini dia. Kalau kita turunkan sinus 2x, kita nggak punya referensi, karena referensinya itu cuma sin aja. Sin x aja, bukan sin 2x. Nah, kalau sin 2x, hasilnya beda. Karena beda, maka dimisalkan tadi. Nah, saya gunakan cara pemisalan dulu. U-nya sama dengan 2x, turunannya adalah du sama dengan du per dx sama dengan 2. Fungsinya sudah saya misalkan berubah menjadi y sama dengan sin u, ya kan? Nah, ini udah sama nih bentuknya. Turunannya y aksen atau dy du sama dengan cos u. Nah, jadi untuk mendapatkan turunan daripada sinus tadi, yaitu dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, ini dy per du yang mana tadi? Nah, ini cos u dikali du per dx yaitu 2. Cos u tadi adalah cos 2x dikali 2. Ya, cos 2x dikali 2. Nah, dikali 2-nya bukan di sini. Ini milik cos 2-nya di depan, ya. Dengan 2 cos 2x. Gitu ya. Bisa? Halo? Bisa, Pak. Nah, bisa. Bisa, Pak. Nah, sekarang saya tadi cara menggunakan formula nih. Ini cara langsung sekarang. Ya, cara langsung supaya nggak menganggap itu susah juga, ya. Nah, tadi turunannya adalah Y sama dengan sin
2X. Nah, kita turunkan sin-nya dulu. Ininya tetap nih di dalamnya. Turunan daripada sin apa tadi? Apa? Cos ya? Berarti cos 2X gitu. Turunan dari 2X, 2 kali 2. Nah, itu kan gampang kan? 2 kali cos 2X. Nah, itu cara cepatnya begitu. Ya, kalau cara formula tadi y aksen atau dy dx sama dengan dy du kali du dx. Nah, du dx ini kan nilainya adalah tadi 2. Ini dy dx nih, ini gitu. Ya, simple ya. Aturan rantai ya. Judulnya aturan rantai pada pertemuan kali ini. Nah, kita coba lihat beberapa soal yang bisa dikerjakan. Nah, ini kan 1/2x pangkat min 1 pangkat 3 bisa dibuat menjadi pangkat negatif 3. Ya. Kita lihat cara pengerjaannya. Eh, Nah, jadi Y sama dengan 2x min 1 pangkat min 3. Nah, ini fungsinya ya, atau Y sama dengan efek fungsinya. Kalau ini adalah turunannya, Y aksen. Nah, ini saya tulis Y aksen ya. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini tadi apa? Pangkatnya terlebih dahulu, yang bagian terluarnya. Min 3 kali 2x kurang 1, min 3 kurang 1, min 4. Gitu ya. Nah, itu turunan fungsi pangkatnya. Baru diturunkan yang bagian dalamnya, yaitu 2x min 1 turunannya yaitu 2. Hasilnya yaitu min 6, 2x min 1 pangkat min 4. Gitu ya. Nah, simpelnya begitu. Bisa? Bisa, Pak. Saya. Nah, nanti saya akan buatkan beberapa soal di itu ya. Nah, contohnya nih. Ya, kita coba dulu beberapa soal di sini. Nggak usah terlalu banyak juga. Nah, segini ya. Sebagai penutup. Ini ulang jelas ya, tapi nggak apa-apa. Saya tulis ulang. Y sama dengan Y sama dengan 1 tambah X pangkat 15. Nah, Y aksennya turunannya adalah pangkatnya dulu yang diturunkan. Ya, yaitu 15 kali 1 tambah X pangkat 14. Nah, itu turunan fungsi pangkat ya. 15 kali 1. Ini 15 kali 1 tambah X pangkat 14. Turun 1 pangkatnya. Baru turunan daripada ini. Turunan daripada ini apa? 1 ya. Ya udah selesai berarti. Itu ya. Kemudian 3 kurang 2x pangkat 5. Y sama dengan 3 kurang 2x pangkat 5. Nah, ya hasilnya turunan daripada pangkatnya sendiri 5 kali 3 kurang 2x pangkat 4. Nah, turunan di dalam ini yaitu min 2. Nah, udah selesai. Min 2 kali 5 kalau mau disederhanakan yaitu min 10 3 kurang 2x pangkat 4 gitu. Bisa ya? 2. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan
X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 3X plus 1 pangkat 11. Ya, hasilnya pangkatnya dulu. Yang bagian keluar 11 kali X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 3X plus 1 pangkat 10. Ya, ini turunan fungsi pangkatnya dulu, baru yang bagian dalamnya ini, yaitu turunannya dikali 3X kuadrat kurang 4X plus 3. Gitu. Udah selesai. Tinggal mau disederhanakan boleh. Kasih kali ke sini boleh. Ke dalam sini. Nggak dikali juga nggak apa-apa. Kira-kira begitu ya. Sesuai dengan pilihan jawabannya. Ya, Pak. Gitu. Nah. Kemudian yang keempat ini tadi. Yaitu Y sama dengan Y dengan 1 per X tambah 3 pangkat 5. Nah, ini karena di bawah bisa kita tulis X tambah 3 pangkat min 5. Gitu. Ya, hasilnya turunannya yaitu min 5 dulu, pangkatnya dulu yang diturunkan. X plus 3-nya nggak diapa-apain. Min 5 kurang 1, min 6. Dikali 1. Nah, udah begini aja turunannya. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir ini Y sama dengan sin X kuadrat plus X. Ya. Y sama dengan sin X kuadrat plus X. Nah, turunan daripada sinnya dulu, yaitu cos kan? Ya, sin sama dengan cos X kuadrat plus X-nya masih tetap. Nah, baru turunan daripada X kuadrat plus X-nya, yaitu 2X plus 1. 2X plus 1. Gitu. Dan ini bukan dikali ke sini, karena ini milik cos. Ya, nggak boleh dikali seperti itu, maka ditulis ke depan. 2X plus 1 kali cos X kuadrat plus X. Gitu. Gitu ya. Jelas ya? Bisa ya? Jelas Bapak. Ya. Insya Allah bisa. Oke. Ya, kalau sudah bisa, ini materi pada pertemuan sekarang, yaitu tadi aturan rantai. Saya rasa demikian untuk program hari ini.